Iyalah. Tunggu sebentar. Yang perlu dijelaskan ialah LSP itu apa sih sebenarnya adik-adik? LSP itu lembaga sertifikasi profesi untuk mensertifikasi adik-adik dengan pilihan istilahnya kayak skema itu seperti mata kuliah ya, bukan mata kuliah profesinya, okupasinya seperti itu. Kayak misalnya contoh untuk di bidang IT. Nah, adik-adik ini ada skemanya macam-macam, kayak software engineer, itu kan okupasi seperti itu. Yang dilakukan LSP itu melakukan sertifikasi, ujian, dengan pengujinya itu yang disebut asesor, serta adik-adik itu mahasiswa yang diuji itu disebut asesi, seperti itu. Ujiannya berapa lama, Kak? Dilaksanakannya 1 hari, pada hari yang sudah di-share belum ininya? Belum ya? Oh, share-nya oke. Share nanti kami share jadwalnya setelah presentasi ini. Mungkin sekitar jam 4 ya, kami akan share jadwalnya, tanggal ujiannya. Ya, tanggal ujiannya. Ujiannya itu dilaksanakan offline di Universitas Pancasila. Kalau untuk yang di adik-adik yang Fakultas Teknik, dilaksanakan di Fakultas Teknik. Tergantung dengan prodi yang adik-adik yang adik-adik pilih. Misalnya adik-adik dari prodi sipil, berarti dilaksanakannya di lab sipil, atau bergantung biasanya dilaksanakannya di lab sipil seperti itu. Terus atau enggak di ruangan lantai 3 seperti itu ya. Terus abis itu untuk pelaksanaannya jangka waktunya berapa hari? Jangka waktu pelaksanaannya itu dari tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Tanggal 29 Juni itu yang uji kompetensi itu dari prodi IT, terus abis itu dari ini yang Fakultas Teknik ya, prodi IT, terus abis itu dari prodi bentar, saya lihat lagi. Dari prodi IT Halo? Nah, hari Rabu itu dari prodi IT, terus abis itu dari prodi sipil, terus abis itu dari prodi IT dan sipil seperti itu, prodi teknik sipil dan prodi informatika. Untuk prodi informatika juga ada yang pelaksanaannya hari Kamis seperti itu. Kalau untuk hari Kamisnya lagi ada yang prodi elektro. Lalu hari Jumat teknik sipil juga ada hari Kamis. Jadi teknik sipil itu khusus teknik sipil dari Kamis, Jumat, tapi kalian ujinya cuma sekali. Misalnya kalian ke bagian hari Rabu, ya hari Rabu aja, seperti itu. Terus abis itu untuk prodi informatika juga sama, Rabu dan Kamis. Bagian hari Rabu, berarti hari Rabu aja. Terus untuk prodi elektro, itu hanya hari Kamis. Untuk prodi industri, teknik industri hanya hari Jumat. Lalu untuk teknik mesin hanya di hari Sabtu. Kalau untuk fakultas hukum hanya di hari Rabu, seperti itu. Terus kalian ngapain sih ke ujian? Yang kalian lakukan itu mengisi APL 1, yaitu data diri. Isinya APL itu artinya aplikasi. Yang isinya isiannya itu data diri kalian. Terus APL 2 yang diminta download oleh Kak Nadia ya. Sudah pada di-download kan adik-adik? Sambil kita ngisi aja nanti ya. Sudah, Kak. Ya. Sudah, Kakak. Nah, APL 1 itu APL 1 itu aplikasi 1 berarti data diri pribadi, sama bukti-bukti. Bukti-buktinya apa? Bukti-buktinya berupa kayak misalnya ini kan ujian kalian tuh kan profesi ya, okupasi itu profesi. Jadi misalnya saya contohkan ya di prodi IT ya, misalnya software engineer, pernah ngambil mata kuliah apa nih? Nah, di persyaratan yang kalian isi tuh. Makanya kan perlu dibaca seperti itu. Terus habis itu untuk prodi hukum, misalnya fakultas hukum itu ujiannya skemanya ahli kontrak kerja. Nah, ini seperti mata kuliah yang diampu mata kuliah prasyaratnya apa gitu. Kalian harus lihat. Makanya perlu buktinya itu transkrip seperti itu, sama
yang diperlukan buktinya apa saja sih Kak? Ini APL 1 ya Kak? APL 2 Kak ini Kak? Iya ini masih APL 2. Yang APL 1 itu, nah yang sebelah, ya betul. Nah ini APL 1 itu diisi apa sih? Kan ini kalau adik-adik bisa lihat ya, nama, saya gedein. Nama lengkapnya diisi nama lengkap adik-adik. Nggak apa-apa ketik, nanti selesainya di print. Hitam putih pun nggak apa-apa, seperti itu. Nomor KTP, NIK, terus habis itu tempat tanggal lahirnya, seperti itu. Terus habis itu jenis kelaminnya pasti dong pada tahu. Terus habis itu WNI apa WNA, kebangsaan. Terus alamat rumah yang ditinggali. Begitu ya. Terus abis itu nomor telepon, misalnya ada nomor telepon rumah boleh diisi. Kalau nggak ada cuma ponsel nggak apa-apa. Email yang wajib diisi juga. Ini semua kalau bisa adik-adik diisi semuanya seperti itu. Pendidikan terakhir, adik-adik di sini kan kuliah ya, berarti pendidikan terakhir itu kan SMA atau SMK ataupun D1 kalau misalnya ini, atau D3 ya. Ya seperti itu diisi. Kalau misalnya adik-adik tulis SMA, pendidikan terakhir misalnya SMA, wajib atau misalnya adik-adik tulis itu D1, itu wajib dilampirkan buktinya apa sih? Fotokopi aja, nggak mesti legalisir kok, fotokopi ijazah seperti itu. Jika misalnya Kak ijazah saya tuh di kampung Kak, nggak bisa ngambil, saya di Jakarta. Oh adik-adik punya KTM kan? Nah itu yang difotokopi karena adik-adik masuk ke universitas kan ada kopi ijazahnya kan gitu. Kalau enggak, yang ini ya di-highlight ya adik-adik untuk pendidikan terakhir, kalau enggak SMA sederajat ataupun D3 pendidikan terakhir adik-adik sebelum S1, itu di ijazahnya difotokopi, dilampirkan 1 lembar saja. Kalau enggak, tolong ke atas dulu sebentar Kak. Kalau enggak, itu KTM seperti itu. Nah, untuk nomor KTP atau NIK kan adik-adik di sini nomor KTP NIK. Adik-adik juga lampirkan buktinya begitu. Ya, terus kan adik-adik juga kan apalagi sih selain KTP, fotokopi KTP, bukan KTP aslinya ya, kita nggak minta fotokopi KTP-nya aja, ataupun scan KTP adik-adik di print nggak apa-apa. Fotokopi KTP, terus abis itu pendidikan terakhir ijazah jika ada, jika nggak ada banget nggak bisa diambil, bisa KTM, fotokopi KTM seperti itu. Harus ada salah satu KTM atau ijazah ya, ijazah terakhir. Terus habis itu misalnya adik-adik pekerja part time gitu, part time-nya tuliskan aja part time-nya di mana gitu, nggak apa-apa, adik-adik tuliskan aja part time-nya. Misalnya adik-adik part time-nya di yang prodi IT deh misalnya, di perusahaan, kalau nggak di jurusan gitu misalnya, part time-nya sebagai apa, admin misalnya kayak begitu, boleh, nggak apa-apa ditulis. Misalnya adik-adik part time-nya di kampus lain juga nggak apa-apa ditulis kayak gitu. Terus kalau misalnya Kak gimana kalau saya part time di Starbucks, nggak apa-apa tulis aja. Nanti kan ada diskusi sama asesornya yang pengujinya ya. Terus abis itu data ke bawah. Data bagian data sertifikasi. Kan halo. Lanjutkan ya. Misalnya data sertifikasi. Nah, adik-adik ini kan misalnya skemanya apa sih? Software engineer. Terus abis itu kita tuh tujuan asesmen apa? Adik-adik kan baru sertifikasi nih, baru mulai. Berarti di checklistnya nih yang bagian sertifikasi seperti itu. Pakai simbol checklist aja, kan ada di Word seperti itu. Terus Kak untuk unit apa untuk kisi-kisinya apa Kak gitu. Boleh di roll down Kak Nadia, di scroll down. Nah, unit kisi-kisinya apa Kak? Oh ini loh kisi-kisinya loh, nih dilihat. Makanya adik bisa sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, saya bisa menyarankan adik-adik untuk diwajibkan baca nih, apa sih kita ujiannya begitu. Terus abis itu dasar ini tuh kayaknya kisi-kisi gitu loh, ini kayak bab-bab yang akan diujikan gitu. Nah, dasarnya apa nih, bukunya apa nih, ada nama bukunya, itu namanya SKKNI. Surat Keputusan Kementerian Nomor 44 tahun 2017. SKKNI itu apa? SKKNI adalah Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Jadi, nanti adik-adik ujian, ini bukan ujiannya itu tidak seperti ujian sidang skripsi, namun tidak sepele. Jadi, asesor atau penguji yang mungkin dosen kalian ya, itu
bertugas untuk menggali kompetensi atau menggali apa sih yang adik-adik bisa selama kuliah gitu, sesuai dengan materi ini gitu. Ya, terus di bawah bukti persyaratannya gimana? Suaranya kecil ya? Padahal saya kenceng loh di sini. Enggak, Kak. Nah, sebentar ya. Nah, ini lebih mending nggak? Aman, Kak, keras. Aman. Oke. Jadi di sini persyaratannya apa nih? Pendidikan dan pelatihan. Oh, adik-adik pernah ini apa? Punyanya apa persyaratannya? Transkrip nilai. Oke, transkrip nilai misalnya. Terus habis itu aku tuh anak aktif loh gitu misalnya. Aku tuh sering ikutan seminar-seminar, tulis pernah ikut seminar, tapi yang berhubungan sama ujiannya, yang berhubungan sama kisi-kisi di atas, misalnya software apa namanya? Software engineer ya. Software engineer misalnya adik-adik, oh aku pernah pelatihan pengembangan web nih, tapi cuma sehari, nggak apa-apa, tulis aja. Terus kalau nggak, oh aku pernah ikutan lomba loh, oh tulis aja. Terus misalnya apa namanya, ahli muda pengukuran jalan, misalnya ada seminar, aku pernah nih ikutan seminar dari LPJK gitu, ikutan tulis aja, tulis tapi lampirkan buktinya. Misalnya nggak ada bukti foto sertifikatnya, tapi adik-adik pernah scan, bukti scannya aja di print gitu. Printnya nggak mesti berwarna, hitam putih pun tidak apa-apa, tapi nanti adik-adik harus ada tambahan tuh tadi. Yang pertama kan kumpul KTP, fotokopi, terus habis itu fotokopi ijazah atau KTM. Ada satu lagi, foto 3x4 background merah. Kalau bisa dilampirkan saat ujian, jika sangat tidak bisa, berarti adik-adik harus lampirkan itu saat pengambilan sertifikat gitu. Sebaiknya dilampirkan saat ujian gitu. Ya. Tapi 3x4 fotonya formal, backgroundnya merah. Kalau bisa sih kalau misalnya kepepet banget, bisalah ada fitur edit ya, tapi jangan sampai kelihatan mukanya diedit. Fotonya itu editan gitu. Jadi yang cantik yang ganteng. Nah, terus abis itu pengalaman kerja nih, misalnya kayak tadi itu kan di pengalaman kerjanya di yang B ya, yang tadi di bagian atas. Oh fotonya berapa banyak Kak? 1 aja. 2, 3, 4 nggak apa-apa. Kalau mau 2, 3, 4 berarti disimpan di LSP. Kita punya kenang-kenangan nih foto adik-adik. Tapi kalau misalnya enggak, ini yang wajib itu hanya satu lembar. Oke? Satu aja, tidak usah banyak-banyak. Dikasih nama. Oh, jangan pas ngambil sertifikat, katakan Nadia, besok aja. Nah, iya benar. Kalau bisa, pas hari ujian adik-adik mengumpulkan fotonya, kan 3x4 nih di depan nih. Kan kayak ini Atika nih, fotonya backgroundnya biru, ganti aja backgroundnya merah, bisa di print 3x4, di belakangnya ditulis nama Atika. Skemanya apa? Kan kalau enggak fakultasnya, fakultas hukum gitu. Apa sertifikatnya selama bentar, tadi Atika bilang apa? Coba saya lihat message-nya ya. Misalnya kita dari S3, apa sertifikatnya sama S1 aja, atau boleh dari 3? Boleh, sertifikatnya selama kalian menempuh kuliah, nggak mesti dari UP. Misalnya kalian tuh pernah pelatihan beberapa tahun lalu, tapi maksimal kalau bisa 3 tahun. Jadi adik-adik lampirin nih sertifikatnya. Nah kayak Atika nih, Atika kan D3 nih misalnya, berarti Atika itu ngelampirin ijazah D3-nya. Kalau nggak bisa ijazah KTM-nya, seperti itu. Terus apalagi ya? Udah foto segala macam. Oh, nih harus diinfo apa sih kelebihannya uji kompetensi gitu. Yang di pengalaman dari Universitas Pancasila, dari LSP, mahasiswa-mahasiswa yang sudah uji kompetensi, ijazahnya itu ini kan sebagai SKPI ya adik-adik ya. Nanti kalau misalnya dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Kalau kompeten itu berarti direkomendasikan oleh asesornya. Kompeten berarti adik-adik lulus istilahnya. Tapi ada lagi, kalau nggak bisa berarti belum kompeten. Belum kompeten tuh lulus nggak Kak? Nggak semuanya tidak lulus, tapi sebagian unit, sebagian bab istilahnya, itu ada yang nggak bisa. Tapi adik-adik nanti akan, kalau yang kompeten, akan dapat sertifikat dari BNSP. Ada logo burung garudanya, dan bisa banget dipakai untuk kerja gitu. Terus sertifikatnya boleh dilaminating nggak Kak? Nggak boleh, sertifikat nggak boleh dilaminating, di scan aja depan belakang, kamu tanda tangan, scan depan belakang, nanti habis itu bisa kamu print segala macam ya. Terus habis itu kalau misalnya kita direkomendasikannya belum kompeten atau nggak lulus semua, gimana Kak? Apa sih persyaratannya buat lulus semua? Persyaratannya buat lulus semua nih ini adik-adik. Kayak misalnya kalian itu kan
tadi di babnya kan ada tuh berapa unit tuh ya kan, di atas prasyarat itu ada berapa unit. Adik-adik harus kompeten semua, harus lulus semua ujiannya. Nanti asesor ada mengujinya kayak ada praktiknya ataupun tertulisnya, itu bergantung dengan asesor atau dosen yang menguji kalian. Terus habis itu kalau misalnya kami ada yang nggak bisa satu, berarti mungkin direkomendasikannya belum kompeten oleh asesor, biasanya seperti itu. Terus kami gimana Kak, dapat sertifikat nggak nih, SKPI-nya bagaimana? Bisa, adik-adik nanti dapat surat keterangan telah mengikuti ujian sama logbook. Logbook itu jadi isinya apa aja sih yang kompeten, gitu. Apa aja yang belum kompeten, begitu. Nanti itu juga bisa digunakan nanti kalau adik-adik mau ujian lagi di luar, uji kompetensi di LSP lagi, LSP P3. LSP umum gitu istilahnya lah, P3 itu. Boleh ke APL 2, Kak. Ini APL 1 sudah ya. Oh iya, di bawahnya ada minta tanda tangan. Nah, adik-adik isi nih. Adik-adik isinya kapan? Kalau hari ini berarti adik-adik tulis namanya, terus habis itu tanggal isinya, terus habis itu tanda tangan. Tanda tangannya basah ya, di-print dulu baru kalian tanda tangan gitu. Terus boleh nanti disetujuin oleh LSP. Nanti misalnya mudah-mudahan sih lengkap ya pas ngumpulin. Tapi kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti diinfo sama LSP. Oh ini kurang nih Mbak, Kak gitu. Ini kurang nih, formnya apa kurang segala macam gitu. Alamat kalau bisa Atika tanya alamat domisili atau KTP. Kalau misalnya kalian domisilinya di sini sama kuliah nggak apa-apa, alamat domisili nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau melampirkan alamat KTP pun nggak apa-apa. Cuma sih prefer alamat domisili seperti itu. Karena kan semasa kuliah ya. Terus abis itu ke APL 2, Kak. Tanggal pemohon terserah kan? Iya, terserah. Pas lagi ngisi misalnya kalian hari ini nih, ngisinya tanggal hari ini. Besok. Sebelum ujian ya tanggalnya ya. Gitu. Terus abis itu APL 02. APL 02 itu apa nih, Kak? APL 02 itu aplikasi 02. Aplikasi 02 itu kayak asesmen mandiri. Asesmen mandiri itu apa sih? Kayak kita nilai diri kita sendiri. Proses uji kompetensi bisa dilanjutkan kalau ada sertifikat studi MBKM bisa tampilkan saja. Yang sesuai dengan skema yang adik-adik pilih, tampilkan saja seperti itu. Terus abis itu kakak ini apa namanya? APL 2 ini apa? APL 2 ini asesmen mandiri. Asesmen mandiri itu kayak kita menilai diri kita sendiri bagaimana nih terhadap unit atau kisi-kisi yang dilampirkan. Isinya apa nih APL 2 kok kayaknya banyak banget. Iya banyak karena APL 02 ini isinya kayak kalian itu kayak apa ya? Kalau dosen itu bilangnya silabus, cuman kalau mahasiswa tuh kayak kisi-kisi, babnya nih ditampilin nih bab apa aja nih, misalnya ini bab apa menganalisis tool gitu materinya. Tapi sampai ke subbabnya tuh dikasih tahu, sampai ke poin-poinnya nih yang harus kalian tahu tuh ini kan. Makanya kalian baca dengan seksama. Terus abis itu diisinya mesti gimana Kak? Diisinya sesuai kemampuan kalian. Tapi kalau mau maju ke uji kompetensi harus diisinya kalian centangnya bagian kompeten seperti itu. Kalau misalnya kalian centangnya belum kompeten, misalnya lihat kamu kenapa kok asesmen mandiri nilai diri sendirinya ngerasa nggak bisa, berarti kita nggak bisa ujian dong, biasanya gitu nanti asesor nilainya. Jadi direkomendasikan oleh kami adik-adik mengisi kompeten, tapi harus dibaca. Kenapa? Karena akan sangat menguntungkan adik-adik karena ujian materinya itu tidak akan keluar dari begitu. Begitu sih adik-adik. Terus habis itu di bagian Kak, kalau ada kegiatan magang itu masuk pengalaman kerja nggak? Ya, betul. Magang masuk pengalaman kerja. Magangnya tentang apa? Masuk pengalaman kerja. Masih bisa mengganti judul skema sertifikasi tidak ya? Raihan itu skemanya apa ya? Web developer mengganti ke apa Raihan? Kak ujiannya offline apa offline? Offline apa online? Offline, langsung. Kalau misalnya ganti skema, bisa kali ya? Boleh deh kalau ganti skema. Kan yang jelas Raihan itu yakin dengan skema yang Raihan apa namanya adik-adik pilih itu boleh.
Software development nggak ada, Raihan. Adanya software engineer. Kak, dokumen ini boleh tulis tangan aja nggak? Boleh banget. Kalau nerimanya PDF, boleh di print terus tulis tangan, boleh banget. Itu lebih valid sebenarnya. Cuman kalau diketik juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau diubah kan bisa I love PDF ya. Ke I love PDF terus habis itu save as doc. Terus habis itu adik-adik dibaca sampai bawah. Boleh dilihatin Kak, paling bawah di tanda tangan. Oh ya, bukti, bagian bukti. Kan di sini ada, makasih Kak Nadia sudah diingatkan. Nah, ini kan adik-adik centang. Nanti boleh minta apel 1 lagi, apel 2 nggak? Boleh. Apakah boleh diganti keterangan mahasiswa aktif SKHU itu apa ya? SKHU itu apa, Wigian? Terus abis itu kalau apa tadi? Tadi pertanyaannya siapa ya? Salah. Kak, maaf nanti boleh minta file apel 1, apel 2? Boleh. Apel 1, apel 2 ada di link yang di-share oleh Kak Nadia. Nanti adik-adik bisa buka linknya, terus adik-adik bisa pilih. Gitu. Terus habis itu untuk Wigian, coba kamu, bukan Japri ya, coba kenapa sih, maksudnya kalau bisa kamu usahakan untuk ada antara ijazah atau KTP itu harus kalau bisa diadakan ya, seperti itu. Cuman kalau mepet banget, gimana ya? SKHU itu apa sih? SKHU apa? Kalau surat keterangan mahasiswa aktif boleh lah. Ada, boleh. Surat keterangan lulus, yang lulus tahun kemarin. Emang ada yang lulus belum tahun kemarin nih? Udah ngambil ijazah belum? Boleh pakai SKL. Tapi ijazah SMA juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti adik-adik isi di bagian mana nih ya Kak? Oh ini dia. Tolong scroll ke atas dikit Kak. Yang bagian ini bukti. Kan adik-adik ngisi rekomendasinya nih. Adik-adik ngerasa, oh saya bisa nih, kompeten gitu. Gak usah ke atas banget Kak. Sedikit aja. Nah, buktinya apa? Buktinya yang adik-adik kumpulkan di APL 1, bukti prasyarat. Misalnya adik-adik ngumpulinnya hanya ijazah, transkrip. Lihat nih unitnya. Oh, unitnya menspesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Oh, mata kuliah yang terkait itu apa ya? Oh, ada di transkrip. Misalnya seperti itu. Kayak gitu. Nanti adik-adik tulis. Udah deh. Terus abis itu setelah itu adik-adik kumpulkan ke LSP berkasnya. Tanda tangan dulu, betul, tanda tangan, nama calon asesi, nama adik-adik, terus habis itu tanggal ngisinya, tanda tangan adik-adik, gitu. Ini dikumpulkannya, range-nya antara besok sampai hari Senin ya? Besok sampai... Prasyarat. Oh ya, di APL 2, APL 01, ini dikumpulinnya antara hari besok atau Senin ya, sampai Senin ya, maksimal sampai jam 4. Jam 4.30 deh, kita mentok-mentok nungguinnya. Kak, bukti-bukti seperti apa itu? Kak, bukti-buktinya seperti fisik atau scan aja? Fisik. Fotokopi atau print scan? Nah, ini kan adik-adik, Kak dikumpulkannya kemana? Ke Fakultas Pariwisata lantai 2 LSP Universitas Pancasila. Boleh sendiri, boleh kolektif. Kalau misalnya barengan nih. Sabtu atau Minggu bisa Kak? Ora iso. Dititip satpam boleh. Sabtu atau Minggu. Bisa hari ini Kak, hari H. Hari H tidak boleh, hari ini boleh. Nanti kalau misalnya kita sudah sore nggak ada, boleh titip. Gitu. Kalau misalnya LSP-nya udah, LSP ini kan kelas jam 4 atau nggak jam 4.30 biasanya. 16 atau 16.30. Nah, adik-adik kalau misalnya nggak bisa, adik-adik tunggu dititip ke satpam prodi pariwisata, satpam fakultas pariwisata. Nanti bilang, Pak, ini untuk LSP APL 1, APL 2. Dituliskan di map ya. Kalau misalnya dititip satpam. Kalau mau di kolektif nggak apa-apa, misalnya rame-ramean. Terus habis itu ini loh, atas Kak. Prasyarat Kak. Prasyarat. Oh, udah. Prasyaratnya ini kan misalnya adik-adik menulis transkrip nilai, ada buktinya, berarti kok centang adik-adik memenuhi syarat. Terus habis itu
Terus habis itu pelatihan web design misalnya sertifikatnya ada, berarti adik-adik centang memenuhi syarat seperti itu. Yang adik-adik tulis di sini, yang ada sertifikatnya adik-adik bila tulis memenuhi syarat seperti itu. Sudah selesai, kita sudah selesai deh presentasinya. Jadi adik-adik tinggal mengisi. Kak untuk sertifikat di-scan lalu di-print apa boleh fotokopian? Boleh fotokopian. Kalau misalnya nggak ada fotokopian dari sertifikatnya boleh di-scan. Kak untuk teknik sipil pengawas pekerjaan struktur bangunan apa diganti ke skema ahli media pengukuran jalan? Betul. Untuk prodi teknik sipil skema pengawas pekerjaan struktur bangunan gedung diganti oleh skema ahli muda pengukuran jalan. Kenapa? Karena masih skemanya itu divalidasi ulang oleh LPJK, terus habis itu masih proses validasi seperti itu. Jadi belum bisa aktif seperti itu adik-adik. Kak, harus yang bersangkutan yang ngumpulin atau boleh titip teman, Kak? Boleh titip teman asal persyaratannya sudah lengkap dan tanda tangannya sudah ada. Untuk bagian buktinya harus ada ya, bagian buktinya ada karena kan di APL 2 itu kan bagian yang ngumpulin kan buktinya kan kalian ngumpulin selembar nih di APL 1, nanti ditulis lagi di APL 2 gitu. Jadi nggak redundan, nggak misalnya kalian ngisi nih berapa kolom, 10 kolom, nanti kalian ngeprint 10 kali nggak gitu. Kalian cuma print sekali, fotokopi atau print sekali dari APL 01 di belakang APL 01, terus habis itu minggu depan di APL 02 kalian tuliskan bukti saya tuh itu loh transkrip yang udah saya kumpulin loh di APL 1 gitu. Kak, tesnya minggu ini Kak, minggu depan tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli tergantung tanggal yang adik-adik dapat. Boleh kursus online atau hasil bootcamp Kak? Boleh, asal ada sertifikatnya boleh. Apalagi kita sudahi saja, mau udahan nih. Apalagi Kak mau tanya, nggak ada sertif pendukung itu nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, asal ada transkrip. Kalau nggak punya pengalaman kerja nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, kan adik-adik kuliah. Kerja praktek termasuk pengalaman kerja? Termasuk. Kalau misalnya adik-adik punya buktinya, misalnya minta nih, kan biasanya kan kalau pengalaman kerja praktek itu kan kita surat ke sana nih, pengajuan, terus habis itu kan di reply ya sama perusahaannya ya. Nah, itu bisa jadi bukti. Gitu. Apalagi ya yang ditanyakan. Ini 3 menit lagi ya. Jadi 3.10 kita wassalamualaikum. Untuk transkrip harus yang dikeluarkan dari fakultas atau bisa print? Bisa print siap. Bisa ngeprint asal menunjukkan kompetensi yang prasyarat. Kalian tahu kan pas ngisi di Google Form kan ada tuh LSP yang sih tahu prasyaratnya apa mata kuliahnya, terus habis itu unitnya bab-babnya apa aja kisi-kisinya gitu. Nah, itu yang harus kalian kumpulkan. Ada. Nah, contohnya nih perancang mekanik umum. Ini kan ditampilin nih di Google Form. Nah, mahasiswa aktif program studi. Oke, telah lulus mata kuliah A, B, C, D, bla 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 bla. Gitu. Nah, itu adik-adik lihat. Nanti adik-adik kan dari transkrip nih, misalnya transkripnya nggak dari fakultas. Transkripnya dari siap, nggak apa-apa, nanti dicentang gitu deh. Kalau nggak di stabilo. Sertifikat ini apa mempengaruhi hasil akhir ujikom? Tidak. Oh ya, kemarin saya KP proyeknya di kampus, suratnya minta ke jurusan berarti Kak. Iya, betul. Apalagi adik-adik. Bukti sertifikat apakah mempengaruhi hasil akhir? Tidak. Ketika misalnya adik-adik sertifikatnya banyak, tapi pas ujian kan adik-adik ditesnya tuh langsung observasi, jadi praktek. Semua di Universitas Pancasila untuk uji kompetensi itu tesnya praktek. Cuman mungkin sertifikat ini mempengaruhi dalam artian, ketika misalnya ada sertifikat, mungkin adik-adik lihat, pengujinya lihat nih, asesornya lihat, oh dia ada nih, mungkin saya bakal nanya nih poin-poin yang ini, bisa nggak dia gitu.
Kalau misalnya bisa, terus habis itu terwakilkan dari unit-unit yang adik-adik pilih dari skemanya atau bab-bab yang kisi-kisinya itu, misalnya terwakilkan jawaban pertanyaan yang ditanyakan, itu mungkin bisa membantunya seperti itu. Tapi tidak membantu hasil akhir ketika misalnya kalian punya sertifikat banyak, tapi kalian tetap ujian nggak bisa, itu tidak membantu. Begitu. Tuh. Kak, boleh tampilin lagi yang persyaratan tadi nggak, Kak? Oke, sebentar ya. Yang PL 1 ya, di screenshot aja adik-adik. Tampil apa yang ditampilkan? Oh, tampil, Kak. Bukan. Oh ya, nih persyaratan dari dasar wajib. Oke. Ntar ininya di screenshot dikasih ke grup ya, Kak? Iya. Yang jelas adik-adik semangat. Terus habis itu bajunya apa sih, Kak, yang dipakai? Biasanya bajunya tuh kan rapi. Apa namanya? Rapi. Terus karena sekarang kan masih pandemi ya, maksudnya tatanan normal baru ya. Terus habis itu biar membatasi jumlah mahasiswa, jadi adik-adik pakaiannya itu putih hitam ya. Putih hitam itu putih apa namanya, hitam tampil. Putih hitam. Teknik masih minta antigen. Kita confirm lagi kali ya. Oh ya, terus adik-adik isi self instrumennya ada dikasih, Kak? Oke, adik-adik isi self instrumen, terus habis itu adik-adik info kalau misalnya adik-adik udah vaksin 2 kali ya, minimal ya. Vaksin 2 kali, kalau 3 kali lebih bagus. Kak, kalau APL panduan asesmen mandiri harus checklist semua ya. Checklist yang diminta checklist. Tapi jangan checklist BK juga, checklistnya di bagian kompeten. Terus baju itu hitam putih hitam. Putihnya baju, hitamnya rok atau celana, pokoknya yang rapih, ganteng dan cantik dan rapi. Gitu. Hah? Oh iya, tata tertib sudah nampil, nanti tata tertibnya juga di-share ya di grup ya. Self instrument. Isi instrumen self assessment. Ya, ini dikirim di grup ya, nanti di print. Tuh. Nanti kami akan tanyakan ke Fakultas Teknik, itu harus pakai antigen nggak? Cuma kalau misalnya harus, berarti kalian harus antigen sendiri, biaya sendiri. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi harus apa namanya? Ada peduli lindungi nggak sih di teknik? Ada ya. Mudah-mudahan sih nggak perlu antigen. Terus harus apa namanya, tertib masker ya, masker, hand sanitizer dan kawan-kawannya. Kak, ada gambarannya ujian gimana nggak, Kak? Atau ujiannya tertulis, Kak? Ujian itu biasanya praktik dan tertulis atau praktik dan pertanyaan lisan, itu bergantung dengan asesornya menguji seperti apa. Tapi praktik itu pasti ada. Begitu. Ada kolom yang harus kasih bukti juga nggak? Iya, kasih bukti. Buktinya misalnya kalian tulis di transkrip, tapi transkripnya itu ngambil dari APL 1. Jadi kalian nggak ngeprint transkrip berulang kali, begitu loh, Muhammad Fahri. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri saja. Sudah cukup ya?